Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak Hasan. Selamat sore, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yusri. Eh, Bagaimana keadaannya Bapak Hasan di sore hari ini? Sehat? Alhamdulillah Pak, sehat Pak. Baik, Bapak Hasan, di sore hari ini kita akan melakukan coaching. Kita akan mulai di jam 2.59 atau jam 3, Pak ya. Kita butuh waktu 20 menit ke depan untuk kita berorientasi melakukan coaching atau kita berkomunikasi agar kita bisa mendapat sebuah tujuan yang brilian dari apa yang dikeluh kesahkan atau dianggap sebuah permasalahan kecil di tempat kerjanya Bapak. Baik, kita sepakati waktunya Bapak ya, Ya 20 Pak. menit ke depan ya. Ah, Baik, Bapak Hasan, pada saat Bapak Hasan melaksanakan coaching hari ini, tujuan apa yang ingin Bapak Hasan capai? Monggo Bapak Hasan. ya. Jadi begini, saya eh, agak sedikit tidak habis mengerti dengan guru-guru saya, karena saya kan ingin pembelajaran di sekolah itu dilaksanakan dengan pembelajaran yang memerdekakan. Tetapi yang saya tahu tidak banyak yang melaksanakan itu, dan ada yang berusaha melaksanakan tapi dengan dasar pengetahuan yang minim sehingga tidak Ya. maksimal. Tapi yang lebih banyak itu malah masih Pak, teacher oriented. Jadi saya berharap mereka ini maulah untuk mengembangkan pengetahuannya secara mandiri dan termotivasi untuk belajar itu. Iya Pak, menurut Bapak Hasan tadi bahwasannya rekan-rekan guru di sekolah Bapak lebih cenderung teacher oriented atau lebih dominan daripada siswa. Di mana keinginan yang ingin Bapak sampaikan tadi bahwasanya memerdekakan pembelajaran itu kan biasanya siswa yang jadi subjeknya, Pak ya. Ya. Nah, apakah Bapak pernah berkomunikasi secara secara person atau secara ruang luas atau rapat terbuka gitu tentang keinginan atau tingkat kemajuan pendidikan dengan model pembelajaran yang sudah memerdekakan siswa. Apakah Bapak pernah melaksanakan hal-hal seperti itu? Iya. Jadi dalam banyak kesempatan, termasuk dalam meeting itu saya sudah sampaikan bahwa transformasi pendidikan Indonesia sekarang ini kan pembelajaran yang memerdekakan. Jadi iyalah, cuma mereka tidak memiliki kompetensi yang memadai, Pak. Jadi mungkin kalau dalam pandangan saya saat ini, mungkin mereka nggak paham aja. Gitu. Oke. Saya tangkap tadi keresahan Bapak bahwasanya rekan-rekan Bapak ada beberapa, bukan semua, ada beberapa rekan Bapak tidak memiliki kompetensi atau bahkan tidak memahami sebenarnya memerdekakan siswa itu dalam proses pembelajaran, ya kan? Seperti itu kan apa yang apa namanya yang dapat dilihat oleh Bapak Hasan ya di rekan-rekan Bapak. Apakah Iya, Bapak Hasan pernah bertegur sapa langsung, person to person atau heart by heart di satu ruangan atau pada saat ngopi bareng? Apa sih kendalanya pada saat memberikan proses pembelajaran dengan metode menggunakan siswa itu harusnya siswa yang lebih utama, lebih aktif atau siswa yang memberikan tujuan pembelajaran. Apakah pernah melakukan hal seperti itu, Bapak? iya. Jadi harus saya akui bahwa tidak semua guru pernah saya panggil, tapi dari beberapa orang yang sempat diskusi dengan saya, itu umumnya mereka begini. Anak-anak ini sulit, Pak, kalau diajak yang berproses panjang seperti itu. Jadi enaknya itu ya ya diberikan dari
guru itu. Itu dalam konteks pembelajaran di kelas, Pak. Kemudian Ya, yang kedua, ketika ada siswa melakukan pelanggaran itu, ya bagaimana siswa sudah dihukum saja masih melanggar, Pak, apalagi tidak dihukum. Nah, ini kan dua indikator, dua indikasi yang bagi saya itu menunjukkan bahwa mereka ini kurang memahami tentang pembelajaran yang memerdekakan itu. baik. Tadi kan Bapak pada saat heart to heart atau berkomunikasi secara langsung dengan rekan-rekan Bapak, Bapak menemui bahwasanya ada anggapan dari rekan-rekan Bapak bahwasanya di situ porsi yang sulit di porsi siswa atau posisi yang sulit itu yang tidak bisa melakukan seperti itu atau kemerdekaan belajar itu kan siswa kan seperti itu Bapak ya tadi yang ditemui. Yang kedua, kalau sudah diberikan hukuman saja masih melanggar, apalagi kita tidak melakukan hukuman kan seperti itu Bapak ya. Itu anu Pak, mindsetnya guru. Jadi mereka masih memiliki paradigma lama gitu. Nah, iya iya benar-benar. Kan paradigma teman-teman itu kan masih menggunakan paradigma di mana ada sebab, ada akibat kan gitu apa ya? Ada api, pasti ada asap kan gitu. Untuk memadamkan api, ya tuangkan air sebanyak-banyaknya kan seperti itu, Pak ya. Ya, mungkin ya analognya mungkin begitu. Nah, apakah Bapak pernah memberikan contoh atau memberikan keteladanan, memberikan contoh yang sedikit bisa merangsang agar rekan-rekan Bapak menjadi guru yang memerdekakan pembelajaran kepada siswa. Mungkin satu hari atau satu ketika, pernahkah nggak Bapak untuk memberikan sebuah cerminan kepada mereka gitu, Pak? Ya, berangkat dari pengalaman saya sebagai CGP dulu itu, maka mereka saya berikan banyak sekali link pembelajaran, termasuk praktek-praktek baik yang saya yakini itu bisa membuka mindset mereka, tetapi memang ada keengganan gitu, ada keengganan mereka untuk berubah untuk mempelajari itu karena sudah memang di mindsetnya itu murid harus digitukan. Posisi guru memang harus harus menjadi dominan di kelas. Posisi murid itu harus nurut. Kalau melanggar dihukum itu sudah mindset lama sudah. Nah ini karena mindset ini nggak ingin berubah, akhirnya ya mereka diberikan contoh, diberikan pembinaan pun saya kira sulit. Jadi lebih pada motivasinya itu Pak. Kalau menurut saya ini. Ya, Bapak, saya bisa menangkap keresahan Bapak dan di sini identifikasi yang Bapak dapatkan bahwasanya satu mindsetnya yang tidak bisa open minded kan gitu Pak ya. Terus memposisikan bahwasanya guru harus di atas siswa kan gitu. Yang ketiga tadi Bapak menyatakan bahwasanya kalau tidak keluar dari hati sulit kan gitu. Padahal Bapak sudah memberikan jalan mulai dari contoh-contoh, media, tontonan dan sebagainya sudah Bapak jelaskan kan gitu. Iya, iya. Nah, dari hal tersebut, masalah-masalah yang Bapak sudah tangkap di area lingkungan sekolah Bapak, mungkin Bapak mempunyai ide-ide atau gagasan agar menjadi sebuah rencana aksi menjadi solusi mungkin Bapak. Ya yang tadi saya sampaikan ke Bapak itu sudah ide saya, Pak. Jadi sudah saya berikan link, saya lakukan pembinaan, sudah saya ajak diskusi, sedikit praktek baik yang pernah saya lakukan. Itu sudah ide dari saya. Tapi sampai hari ini ide-ide itu ternyata tidak berjalan sebagaimana mestinya. Jadi saya harus bagaimana lagi nih gitu loh. Jadi dalam pikiran saya sudah merasa melakukan apa yang harus saya lakukan selaku pimpinan ya kan. Nah, tapi tetap belum mampu mengubah Pak. Hmm, Bapak belum mampu mengubah, padahal Gurunya, Bapak sudah memberikan, gurunya. padahal Bapak sebagai top manager itu Pak ya. Ya sebatas yang kita lakukan kita kan tidak bisa mengontrol orang lain. Iya, iya, iya. Jadi ketika mereka itu tidak ingin berubah, ketika mereka itu tidak ingin berubah, maka ya sulit.
Kan eh, sekarang mungkin ada program pemerintah itu yang seperti observasi kinerja itu Pak ya. Ya, ya, ya. Mungkin apabila itu sekarang saya tanya Pak, sebelum sebelum saya lanjut ke situ, eh, guru-guru yang ada di zona nyaman itu, mohon maaf ini masuk ke ranah ekonomi ya Pak ya. Itu sudah PNS kah atau masih honorer Pak? Atau semuanya Rata-rata seperti itu? yang tidak mau berubah itu yang justru PNS, yang tua-tua itu. Oh, Kalau yang oke, muda-muda oke. ya saya tidak katakan semuanya ya, sebagian memang sudah mulai berbenah, Pak. Tapi memang karena kompetensinya belum maksimal saja. Nah, saya yang tidak habis pikir tuh ke mereka-mereka yang sudah tua, ya kan, sudah apa itu namanya PNS, pangkatnya sudah tinggi, ini yang malah susah berubah. Berarti malah yang seharusnya melakukan sebuah program positif itu malah start di atau stagnan di tempat gitu Pak ya? Iya, iya. Oke, Mungkin oke, karena ya oke. memang pendidikan dulu itu kan asas reward and punishment itu kan memang anu Pak, menjadi reinforcement pendidikan zaman dulu. Ya, ya. Siapa yang kalau di zamannya saya siapa yang bisa menjawab ya itu adalah itu yang pintar, yang diam, yang tidak bisa menjawab ya itu yang tidak bisa kan gitu Pak ya. Intinya kan situ. Artinya pemberian hukuman dan Ya, penghargaan itu iya. dulu kan memang menjadi penekanan. Sehingga membuat guru-guru sendiri itu juga dominan dengan paradigma seperti itu. Tapi saya Jadi bersyukurnya itu yang muda-muda, yang progres, ada juga sebagian kecil yang golongan tua itu yang sudah mulai mau berubah. alhamdulillah. Berarti ide-ide yang Bapak sampaikan tadi itu sedikit demi sedikit sudah ada yang mau mengadopsi gitu Bapak ya. Ya, ya, Meskipun ada beberapa pihak yang masih sepaneng di posisinya atau di kursinya karena sudah merasa proses pembelajaran yang mereka lakukan itu yang terbaik untuk anak didiknya kan gitu Bapak ya. ya, ya. Mungkin Dan yang Bapak berubah itu kan, Pak, yang berubah itu kenapa kok tidak termotivasi untuk menggali lebih dalam gitu. Itu yang saya juga sesalkan gitu. Padahal eh, pentingnya sekarang ini kan dalam transformasi pendidikan itu kan memang harus memerdekakan pembelajaran itu. iya Bapak. Nah, eh, mungkin punya treatment lain lah, treatment andalan gitu Bapak, sebagai top manager. Kalau kalau teman kita balik ke teman kita, kemarin kan ada teman kita mengatakan ada tekanan, terus ada reward atau ada apa itu Bapak Ian kemarin mengatakan kan seperti itu Pak. Mungkin Bapak punya trik trik andalan untuk rencana aksi Bapak agar nah ini guru-guru saya 3 tahun ke depan atau 2 tahun ke depan sudah melakukan kurikulum merdeka dengan asesmen memerdekakan siswa atau diferensiasi pembelajaran atau seperti apa gitu Pak. Ya sepertinya memang saya harus anu, Pak. Saya harus melakukan eh, program secara berjenjang. Jadi tahap sekarang ini eh, kinerja di PMM ini menjadi tonggak saya. Dari situ selain saya melakukan observasi sebagaimana rencana hasil kerja yang diharapkan oleh mereka, ini saya juga mengamati sejauh mana guru-guru ini ya melakukan pembelajaran yang memerdekakan. Jadi nanti selain saya memberikan feedback terkait observasi berdasarkan yang ditulis dia sendiri di PMM, saya juga akan menyempatkan untuk memberikan feedback terkait dengan pembelajaran dan nanti akan ada tindak lanjut secara berjenjang. Dan itu akan saya sampaikan ke masing-masing guru itu agar mereka dari feedback pertama ini di tindak lanjutnya nanti ada perubahan gitu. Itu harapan saya, Pak. Oke, oke, oke. Bapak sudah memahami langkah-langkah ke depannya seperti itu, Pak. Semoga apa yang
yang ingin Bapak tuju sebagai top manajemen di sekolah Bapak dan apa tahapan atau langkah-langkah model pembelajaran yang diberikan atau sebagai kita guru sebagai pelayannya siswa bisa optimal kan gitu Pak ya? Iya, Sebelum iya. kita tutup Bapak, kan Bapak CGP tahun berapa Bapak? Angkatan 7 Angkatan tahun 2022 kemarin 2000, Pak ya, 2023 ya ya. 22, ya 22, 23 ya. Nah, Bapak otomatis sudah memberikan contoh-contoh atau memberikan rencana aksi kepada rekan-rekan Bapak. Ada enggak perkembangan prestasi peserta didik Bapak pada saat Bapak menghadapi program CGP dengan mungkin ini sebuah perbandingan prestasi antara teman-teman yang start di tetap di posisi aman mereka dengan Bapak dan rekan-rekan Bapak yang berubah itu ada beberapa indikator perubahan prestasi enggak, Pak, kepada anak didik Bapak? Mulai dari akhlak loh, akhlak, pengetahuan, keterampilan mungkin ada perubahan, Bapak? Ya. Dalam hal prestasi lomba tentu belum Pak, karena saya baru awal dan belum ada lomba juga, Olimpiade pun masih mau akan dilakukan. Tetapi dari sisi motivasi kalau ke siswa ini sudah nampak karena eh, pertama kali saya masuk ke sekolah itu saya tekankan bahwa pembelajaran itu jangan berorientasi saja terhadap pencapaian target kurikulum, tapi juga membangun well-being. Artinya siswa ini harus senang. Jadi saya siapkan satu ruangan, Pak. Saya fasilitasi itu ada eh, multimedianya, saya kasih karpet di bawahnya, sehingga pembelajaran yang membutuhkan multimedia itu bisa ke situ. Jadi dan itu sudah terrealisasi, gitu. Oh, oke, bagus. Berarti komitmen untuk berkelanjutan sudah Bapak lakukan itu, Bapak ya? Ya sudah ada, sudah ada. Karena dari sarana dan prasarana Bapak sudah melakukan itu, sudah Ya, menyiapkan itu kan, Pak, untuk menopang bagaimana pembelajaran yang bisa disukai anak-anak kan gitu, Bapak ya, ya? ya. Dan itu sudah mulai dipakai, cuma ya balik yang memang sulit berubah. Ya masih, padahal sudah kita sediakan fasilitas bagaimana mereka bisa mengoptimalkan pembelajaran yang memberdayakan murid, gitu, yang membahagiakan itu tetap aja. Nah, Baik, ini yang menjadi PR saya ini. Bapak, ini waktu sudah masuk 20 menit. Semoga apa yang Bapak utarakan di sesi coaching ini mendapatkan harapan dan tujuan yang ingin Bapak sampaikan, ya kan Bapak ya? Mungkin Iya, ada iya. plong-plong hati, plong-plong jiwa setelah berbicara heart to heart kita ini, Bapak? Ya paling tidak ini meningkatkan optimisme saya bahwa apa yang saya harapkan itu bisalah insya Allah depannya itu akan lebih baik dari kondisi sekarang ini. Oke, ya saya doakan juga Bapak, semoga nanti coaching kedua di bulan sekarang, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, kita bertemu lagi 3 bulan itu sudah memberikan hasil paling tidak 40% sudah berubah lah. Dan kita tidak bisa eh, menghancurkan karang dengan begitu saja, Pak. Kan harus dari kikis dikikis dikikis untuk menjadi sebuah pasir kan gitu, Pak ya. Iya, iya, iya. Ya. Terima Kalau harapan kasih. saya malah 80%, Pak. Oh, kalau 80%, alhamdulillah semoga tercapai apa yang diinginkan Amin, Bapak ya. amin, amin. Amin. Semoga apa yang diinginkan Bapak, rekan-rekan Bapak yang sudah berubah akan lebih berubah lagi, yang belum bisa beranjak itu akan menjadi pendidik yang lebih open minded. Terima kasih. Cukup sekian, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.